Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wal naf'a wal intifa', wal ifada wal istifada, wal hathu ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, wad du'a ilal huda, wad dalalah alal khair, ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Insinyur Triguntoro selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Anas Bani Malik beserta jajaran. Yang saya hormati para Bapak Ustadz, Ustazah, para Ibu Haji, Bapak Haji, dan segenap jamaah kajian agama setiap hari Sabtu subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelum pengajian dibuka dilanjutkan, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah, ibu-ibu, bapak-bapak yang pada hadir pada subuh kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surganya, amin. Diberkahkan rizkinya, panjang umurnya, diberikan kesehatan yang prima, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri dan keturunannya soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan barokahnya suratul Fatihah, mudah-mudahan ayah ibu kita yang begitu besar jasanya kepada kita, mendidik kita, mengasuh kita sampai kita dewasa, mudah-mudahan di alam barzahnya dijauhkan dari fitnah dan azab kubur, diterima iman Islamnya, diampunkan segala dosa perdosanya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum berlanjut kepada tema pembicaraan pada subuh kali ini, sebelumnya saya menjawab beberapa pertanyaan melalui WA. Cuman saya sayang tidak dibawa HP-nya. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, Aang itu imam, kalau mau memulai sholat, ada yang mengucapkan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, satu. Yang kedua, ada yang mengucapkan sawu supupakum, fa inna taswiyatas supub min tamamis sholah.
ada yang mengucapkannya sambil menghadap makmum. Ya Pak ya. Ada yang mengucapkannya sambil menghadap ke kiblat. Tapi ngomong sawu sufufakum fa inna taswiyata soffi, nggak sufuf tapi soffi min tamamis shalah. Referensinya saya baca di dalam kitab Fiqhus Sunnah bab 4 halaman 451. Itu ada 8 ucapan yang Nabi pernah mengucapkannya, dan salah satunya Nabi pernah memegang pundak daripada jamaah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, itu Rasulullah menghadap makmum. Jadi menghadap makmum, Pak. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Saya lupa karena ada 8 macam ucapan yang diucapkan. Ya Pak ya. Jadi tolong kepada imam yang mengucapkan sawu itu yang benar itu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah sambil menghadap ke makmum. Jelas Pak? Jelas? Ibu jelas? Nah, jadi menghadap makmum. Bagaimana kalau as-salatu jami'ah sallu rahimakumullah. Ini diceritakan di dalam salah satu kitab fikih. Itu ucapan untuk membereskan jamaah pada waktu Idul Fitri, Idul Adha. As-salatu jami'ah, sallu rahimakumullah, gitu. Bukan pada sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu seperti tadi. Kemudian Rasulullah tidak mulai sholat kecuali udah rapi Pak, udah rapi. Ada lagi pertanyaan, itu malam pertanyaannya begini, Pak Ustaz Daang, imam di masjid saya setelah sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf pengumuman apa? Bapak-bapak pakai masker, yang enggak pakai masker sholat di serambi. Astagfirullahaladzim. Begitu Pak, jaga jarak ya. Nah kalau kalimat seperti itu pajang aja di luar. Bagi bapak-bapak yang akan sholat berjamaah, pakai masker, jaga jarak, rapat pada waktu sholat. Ini kepada pengurus ya. Jadi nggak usah seorang imam sampai mengumumkan sebelum sholat pakai masker. Selanjutnya bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan banyak, tapi itu aja yang penting yang saya sampaikan. Aduh, astagfirullah. Tema pembicaraan pada hari ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1, yaitu haula silaturahmi, sekitar silaturahmi. Kita sangat sering mendengar kata-kata silaturahmi sudah menjadi bahasa Indonesia. Silaturahmi itu bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, silah dan rohmi. Silatu itu menghubungkan, rahmi kasih sayang. Jadi silaturahmi itu menghubungkan tali
kasih sayang atau menghubungkan tali persaudaraan, itu silaturahmi. Menghubungkan tali persaudaraan, menghubungkan tali kasih sayang ini adalah sesuatu perbuatan syariah. Syariah yang sangat dianjurkan oleh agama, yang sangat dianjurkan oleh agama kita, agama Islam, sebagai muamalah, hubungan sesama manusia. Alangkah indahnya ajaran agama kita dengan adanya silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi ini saking pentingnya silaturahmi. Bukan saja dilihat dari kacamata pergaulan manusia, tapi ini ada kaitannya dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa pentingnya silaturahmi ini sampai beliau bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Saya pernah berkunjung ke suatu kampung di mana di kantor itu ada yang sakit. Si bapak A lah masuk gang seperti begini, komplek. Saya tanya, Pak, Bu, tahu enggak nama bapak ini? Ini alamatnya gang ini, Pak. Siapa, Pak? Wah, saya nggak tahu, Pak, nggak kenal. Allahu Akbar. Itu 4 rumah sebelahnya itu, 4 rumah sebelah. Kagak kenal. Astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan bahwa patrah silaturahmi, kekosongan silaturahmi di antara tetangganya. Ya kalau satu komplek Pondok Bahar sih wajar lah. Berapa ribu itu satu komplek Pondok Bahar. Ini satu gang nggak kenal. Astagfirullahaladzim. Itu Masya Allah, la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Yang kedua, kunci sorga itu salah satunya adalah silaturahmi. Ibu, Bu, salah satu kunci masuk sorga itu silaturahmi, yaitu la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Yang kedua, di samping silaturahmi menyebarkan kedamaian, salat malam dan silaturahmi. Ubsyus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam. Wasilil arham, dan bersilaturahmilah kalian. Wasolli bil lail, salat malamlah kalian. Wan nasun nuyam, sementara orang-orang pada tidur. Jadi kunci surga ini menebarkan kedamaian. Di gang ini ada si bapak ini, adem ya, damai ya kita. Menebarkan kedamaian, silaturahmi, sholat malam, itu kunci surga, kunci pembuka surga. Kayaknya bapak-bapak dan saudara-saudara, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan silaturahmi, sholat malam, dan menciptakan kedamaian di tempat di mana kita berdomisili. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku amal perbuatan apa yang menjauhkan aku dari sorga dan mendekatkan aku, menjauhkan aku dari neraka dan mendekatkan aku kepada sorga. Tolong ya Rasulullah, tunjukkan perbuatan di mana aku bisa dekat ke sorga, jauh dari neraka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Pertama, anta'budallah wa la tusyrik bihi syai'a. Pertama, menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa sedikit pun mengandung kemusyrikan, alias ikhlas, yaitu ikhlas. Kalau salat ikhlas karena Allah, kalau puasa ikhlas karena Allah, kalau menolong orang ikhlas karena Allah, kalau ngaji ikhlas, kalau mencari ilmu yang ikhlas karena Allah. Sehingga salah seorang pemikir Islam mengatakan bahwa majelis taklim ini surganya dunia. Jadi kalau ibu-ibu ngaji di majelis taklim itu di surga dunia, Pak. Ya. Mudah-mudahan di dunia masuk surga, di akhirat masuk surga. Amin. Emang ada yang ibadah mengandung kemusyrikan. Ini pengalaman lagi muda, mimpin pengajian, Kang, malam Jumat ngaji Yasin gitu ya, tahlilan, tapi bakar kemenyan. Kemudian apa? Ada 12 macam pedang yang hebat-hebat. 12 macam pedang yang hebat-hebat. Saya memimpin ngaji bingung ini apa ini gitu ya. Ternyata ibu-ibu setelah ditanyakan sama Bapak Haji, Pak Haji lagi, ini pedang ini adalah pedang asihan. Ustadz bawa pedang ini, orang-orang pada ikut semua karena pedang ini pedang kekayaan. Kalau Ustadz jualan, orang-orang berbondong-bondong beli punya Ustadz. Nah, terus yang ini, waduh, ini Ustadz kalau ceramah bawa pedang ini, nanti orang pada lihat semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Astagfirullah. Nah ini ibu-ibu, intrik-intrik ibadah bercampur kemusyrikan. Bagaimana bakar kemenyan? Tergantung niatnya. Kalau bakar kemenyan itu untuk menghindarkan bebauan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bakar kemenyan untuk mengundang iblis, ya itu yang separuh musyrik itu. Tapi kalau Habib Kamil, Habib Jafar suka bakar apa kemenyan apa sih? Gaharu ya. Membakar gaharu itu supaya wangi itu. Supaya wangi lingkungan, tidak ada bebauan, ya kan? Nah, itu tidak mengundang apa-apa. Anta'budallah wa la tusyrik bi syai'a wa tuqimus shalah, dan menegakkan salat. Yang kedua, yang mendekatkan diri ke surga, wa tuqimus shalah, dan menegakkan salat, bukan amilus shalah, Pak. Bukan wa amilus shalah. Bukan mengamalkan salat, tapi menegakkan salat. Menegakkan salat dari mulai takbiratul ihram sampai selesai itu kudu khusyuk. Saya udah ngomong belum di sini ya? Oh, udah kali. Seseorang yang sholat, yang ahli baling-baling, Pak Irwin udah ngomong belum itu ya? Udah ya? Udah. Dia sholatnya seperti khusyuk, tapi mengolah baling-baling kapal, tidak ingat sama Allah. Bacaan dibaca. Bertanya sama saya, Ustadz, sholat seperti saya itu diterima enggak? Gitu ya.
Masalah diterima op tidak itu urusan Allah, tapi ente syarat rukunnya sudah terpenuhi. Karena wudu dulu, sholatnya benar. Makanya ibu-ibu, salah satu yang menunjang kehusuan kita sholat, tahu arti sholat, tahu artinya sholat. Aduh, Rasulullah keras sekali masalah sholat ini. La yaqbalullaha sholata ahadikum illa ma'aqal. Allah tidak menerima sholat seseorang kecuali apa yang dia sadar waktu sholat. Allahu Akbar dalam hati, Allah Maha Besar. Terbayang kita kekecilan kita, jadi nggak sombong. Terbayang kekecilan kita di hadapan Allah, jadi tidak sombong karena kekayaan, tidak sombong karena kecantikan, tidak sombong karena pangkat dan jabatan, tidak sombong karena ilmu. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan imam baca Fatihah, makmum kan denger. Pada waktu imam Bismillahirrahmanirrahim, kita makmum yang denger nih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu ya. Jadi kasih sayang Allah itu terbayang oleh kita. Betapa hebatnya Allah memberikan apa? Memberikan nikmat kepada kita di Pondok Bahar ini. Makanya doa kunut kita apa? Wa barik lana fima atait. Ya Allah, berkahilah tentang nikmat yang Engkau berikan kepada saya, minimal di Pondok Bahar kan itu. Gitu ya. Jadi terus terpaut hati kita kepada Allah. Waktu di zakat dan menunaikan zakat itu juga salah satu yang mendekatkan diri kepada surga, menjauhkan diri daripada neraka. Nah, yang keempat watasilur rahim, silaturahmi. Silaturahmi itu menjauhkan diri daripada neraka, mendekatkan diri kepada surga. Allahu Akbar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajalu sawaban. Pahala dari Allah yang disegerakan oleh Allah adalah silaturahmi, Pak. Balasan ganjaran yang disegerakan oleh Allah, paling disegerakan oleh Allah itu silaturahmi. Makanya salah satu manfaat silaturahmi adalah memperpanjang umur dan banyak rizki. Kalau masalah banyak rizki, ini terasa banget, Pak. Terasa. Kecil-kecilan aja, kecil-kecilannya. Kalau kita banyak silaturahmi, ya kita bukan pengen terus-terusan begitu. Ceritanya apa? Dicukur kita ke tukang cukur. Habis dicukur mau bayar. Habis dicukur mau bayar. Kan bayar kan? Cukur. Berapa, Mas? Pak, nggak usah, Pak. Nggak usah bayar, Pak. Coba. Itu kan mempermudah rezeki, memperbanyak. Nggak usah bayar. Astagfirullah. Malu kita kan. Enggak, ini duit saya punya kok. Enggak, Pak, nggak usah. Tuh. Apa? Salah satu manfaat silaturahmi. Karena apa? Kepada siapapun tegur orang itu. Lagi nyukur, Mas ya? Iya. Enggak perek nih, kan lagi sepi nih. Enggak, terus aja, Pak. Disyukur. Itu, Pak, kecil-kecilan aja. Jadi gitu. Ya Allah, Rabbi. Makan, Pak. Ini rezeki yang sering dialami ya. Ya bapak-bapak juga cobalah.
makan nasi padang, udah bererot makanan dijajarin segala macam, sodori. Giliran mau Pak Hari, giliran mau dibayar nggak mau, nggak usah, Ustaz nggak usah bayar. Kenapa? Akibat silaturahmi, manfaat silaturahmi itu. Panjang umur. Diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin, ada seorang ibu rajin ngaji, dari majlis talim ke majlis talim, malaikat datang mau cabut nyawa, nggak jadi. Datang ke situ. Tapi ini beda pendapat, ini masalah ini beda pendapat. Akan mencabut nyawa, nggak jadi. Kemana bapak ini? Dia malaikat kan bisa menyerupakan manusia. Ibu ini kemana? Nggak ada pak, udah pulang ke majlis talim sono, datang lagi ke sono, udah pergi lagi ke tempat anu, ya kan? Ya. Silaturahmi lagi, akhirnya kagak dicabut nyawanya. Cuman ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, masalah mati itu nggak bisa diundurkan, nggak bisa dimajukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun. Apabila ajal datang kepada seseorang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipundurkan. Jadi tafsirnya perbuatan si ibu tadi adalah amalnya. Walaupun umurnya hanya 36 tahun, walaupun umurnya hanya 50 tahun, tapi seperti berapa ribu tahun dibacain aja kebaikan. Kan banyak tokoh-tokoh di Indonesia, ya kan? Beliau udah pada wafat, tapi kebaikannya dibacain. Jadi jangan contoh sama kita. Nabi Muhammad aja umurnya cuma 63 tahun nih. Umurnya 63 tahun, Masya Allah. Udah berapa ribu tahun kita? Tahun berapa ini? 1400. Ya, udah 1400. Nabi Muhammad, ya Allah, dibacain kebaikannya. Jadi seolah-olah umurnya 1400 tahun. Nah, ini tafsir daripada ayat tersebut. Timbul pertanyaan. Ini teman-teman di, ya bukan ini ya seperti Pak Saribu lah, beliau kepala sekolah, ya kan, anak buahnya ada yang Kristen, ada yang Buddha ya. Beliau anak buahnya banyak yang agama Islam. Bagaimana itu silaturahmi dengan di luar agama? Apakah terima kita juga? Apakah kita terima juga? Apakah kita melaksanakan silaturahmi? Nah, ini pendapat Bapak Kiai besar Bapak Maimun bin Mahrum berkata, ada 3 hal yang tidak boleh dibedakan. Ada 3 hal yang tidak boleh dibedakan tentang silaturahmi. 1, berjanji dengan orang selain Muslim, punya agama Buddha, ya selain Muslim lah. Kan kita mah agamanya banyak, ada Konghucu ya, yang sudah masuk kategori agama diakui negara. Ada agama Kristen, Protestan, ada agama Katolik. Berjanji dengan orang selain mukmin alias orang kafir sama, harus ditepati pak, harus ditepati. Ngutang sama orang kafir, tanggal 1 bulan Maret harus dibayar, harus dibayar. Jangan mentang-mentang orang kafir, lu mah kafir, ntar aja gua bayar tanggal 15 Maret. Nggak boleh, harus tepat pak. Janji kita dengan sesama Muslim, janji kita dengan orang kafir harus ditepati sama. Ada lagi ini timbul pertanyaan lagi pak, itu kata-kata kafir ini kan ini ribut masalah kata-kata kafir. Kafir itu pokoknya selain Islam itu kafir. Ente itu harus menerima. Kan pada protes pak di TV kan, saya tidak rela disebut orang kafir loh. Selain Muslim kafir, termasuk di dalamnya komunis kafir. Ya, jadi tidak agama Islam itu kafir, harus menerima. Tapi selain orang Islam juga orang-orang teman-teman kita ya, itu dengar kafir itu sebel banget ya. Sebel banget. Kafir apaan sih? Gua bukan orang kafir, kata orang Kristen.
Jadi mereka belum, artinya mereka menjalankan syariat agama dialah. Dan yang kedua, siapa yang punya anak, sanak saudara Pak, tidak seakidah, tidak seagama dengan kita, tetap harus menjalin silaturahmi. Ini mana nih? Pak De Yarno, kalau di Jawa mah biasa ya, satu rumah itu yang Islam ya, yang Kristen, yang Katolik, biasa itu di Jawa Tengah. Iya Pak ya, Pak Muklas ya. Nah itu tetap kita harus menjaga silaturahmi. Jangan sampai ada najis gua, ya Allah Robi, sampai salaman aja enggak ya, najis gua, lu kafir, jangan jaga hubungan kita dengan sesama orang walaupun orang itu tidak beragama Islam. Nah, yang ketiga, siapa yang diberi kepercayaan, yang dikepercayaan baik oleh orang muslim atau orang kafir, tetap harus dilaksanakan Pak. Nih maaf ya, bos saya ini orang Protestan, beliau menjabat selama 5 tahun. Nah saya jadi bawahannya di kecamatan, kepala seksi Pasar Ibu. Kepala seksi saya itu Kristen, ibu apa itulah, udah lama tuh puluhan tahun. Ya saya nurut, Ustaz, saya akan memberikan sambutan pada waktu Maulid. Gimana nih konsep aja? Loh, kok nggak ada assalamualaikumnya? Biasanya juga ada assalam. Jangan, ibu jangan mengucapkan assalamualaikum. Ibu kan orang Kristen. Udah aja selamat siang. Saya malu, Pak Ustaz. Udah pada tahu lah. Udah biasa kita, udah biasa. Jadi jangan sampai atasan kita ya kepada kita jadi beda. Begitu juga kita sebagai bawahan kepada atasan, tetap mengikuti aturan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita dipanjangkan umur, dipunahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh ini panjang Pak, hadisnya panjang, ringkesnya aja begini Pak. Lagi ya Pak ya, lagi ini jam berapa Pak? Jangan lama-lama ini saya sih. Nih sebentar aja ya, sebentar lagi nih. Nabi lagi begini, lagi ngaji di depan para sahabat. Kata Nabi apa? Aku enggak mau duduk. Aku enggak mau duduk dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi tahu ada potongan orang yang tidak silaturahmi. Ya Nabi, ini orang enggak silaturahmi. Semua pada diem. Enggak ada yang berdiri. Kecuali di pojok belakang ada seorang muda. Dia keluar dari majelis. Dia berdiri, dia pergi. Nabi lihat, kemana nih orang? Nggak lama kemudian datang lagi. Perasaan ente tadi keluar. Ada apa? Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berkata, aku tidak mau duduk dengan orang yang punya masalah silaturahmi. Saya punya masalah Rasulullah. Dengan siapa? Dengan bibi saya. Makanya saya datang ke bibi saya. Saya minta maaf atas segala kehilapan dan kesalahan saya. Aku kaget Kamu datang tiba-tiba minta maaf begitu, kenapa? Aku di pengajian tadi
Rasulullah berkata, aku tidak mau duduk dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kan kita sudah putus nih dengan bibi nih. Pernah putus, pernah pasea. Pasea itu apa tuh? Berantem ribut itu ya. Udah ribut dengan bibi. Oh iya ya, bibi juga minta maaf ya. Nah si anak muda juga, saya juga minta maaf. Lalu kembali kepada Rasulullah. Nah itu peristiwanya Rasulullah. Jadi kamu sekarang udah beres dengan bibi kamu, udah beres Rasulullah, tidak ada masalah lagi. Duduk. Begitu. Saking apanya Pak? Saking hebat berbahayanya tidak silaturahmi. Ya Bu ya. Hadis Nabi lain mengatakan, "Ma min hasanatin ajalu sawaban min silaturahim wa ma min dzambin ajdaru ayyu ajilallahu li sahibil uqubah fid dunya ma yudakharu bil akhirah." Minal bagi wa Tidak ada perbuatan baik yang lebih cepat pahalanya daripada mempererat tali persaudaraan, dan tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah siksaannya di dunia di samping siksaan nanti di akhirat, kecuali daripada berbuat aniaya dan memutuskan tali silaturahmi. Aduh Bu, sebenci-bencinya pun, sehebat-hebatnya pun kita berbeda pendapat, jangan sampai sumpah dia mati gua nggak mau nyolatin, astagfirullahaladzim. Pak Hari, aduh pokoknya dia mati gua nggak mau nyolatin, astagfirullahaladzim. Boleh kita beda pendapat, boleh nggak Pak? Boleh. Beda pendapat boleh. Ya, bahkan Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah beda pendapat adalah rahmat. Tarawih ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang sholatnya di pos RW cuman berdua, ketuanya sama sekretarisnya. Ya. Kan beda pendapat tuh. Tapi tidak membawa permusuhan atau sumpah serapah seperti itu. Ya kan beda pendapat. Apa Rasulullah tarawih berjamaah? Tarawih berjamaah enggak Rasulullah? Kagak Pak. Kan beda dengan kita. Abu Bakar aja dengan Umar bin Khattab beda. Apakah Abu Bakar Siddiq tarawihnya berjamaah 8 rakaat, 20 rakaat? Kagak. Abu Bakar masih sendiri, Umar bin Khattab baru mengadakan tarawih berjamaah 20 rakaat. Ya kan? Sahabat yang lain 8 rakaat. Oh, beda. Yang dilarang adalah firqah. Kalau khilaf, beda pendapat, tidak jadi masalah. Tapi firqah itu apa Bib? Firqah itu perbedaan tajam dalam kelompok sehingga jadi permusuhan, ini yang dilarang. Wa tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Wala tafarraqu, jangan tafarruq. Ya kan? Ada yang khutbah 2 kali salat Jumat, ada yang sekali salat Jumat, ya itu ya. Ada yang lagi sholat tahiyat tasahud jarinya digerak-gerakin, ya kan? Lihat gak? Ada juga yang diem aja. Itu beda pendapat. Tapi jangan tafarruq. Jangan gara-gara pendapat jadi batal sholat. Lu diem lu, ini lagi digerak-gerakin, yang sebelah lihat, lu diem kan? Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jangan sampai. Itu tafarruqnya. Ya ibu-ibu ya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Aduh, masalah silaturahmi ini panjang banget ini Pak. Minggu depan aja kita terusin ya, Bu. Kita terusin aja minggu depan ya. Soalnya ini baca, aduh banyak banget. Demikianlah kajian kita pada subuh kali ini. Kita tutup dengan doa majelis. Ayo Pak, Bu, doa majelis.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seandainya ada kehilapan, seandainya ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Memaafkan bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi sebentar lagi kita puasa 2 bulan lagi, Bu ya, bapak-bapak. Dari sekarang nih 2 bulan. Ini maaf ya, Rasulullah itu 2 bulan sebelum puasa itu sudah stop dosa sama manusia itu. Ya dimulai ini maaf ya, kayak begini Bib. Saya di Bintaro Jaya kemarin kayak begini, tapi pakai pakai kamera. Jadi saya ngomong disebar juga, kemudian jadi itu nggak tahu tuh masuk YouTube apa enggak. Jadi saya mohon maaf dari segala kehilapan, saya banyak ngomongnya, banyak bergaul. 2 bulan lagi lebih sedikit mau puasa, mohon dibukakan pintu maaf. Kita bebas-bebas, apalagi dengan orang tua, ya, yang orang tua dengan saudara, apalagi dengan suami, apalagi dengan istri. Kita 2 bulan lagi sebelum puasa, kita mohon maaf kepada Allah, mohon maaf kepada sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.